ketika gue maghrib pengen mandi, emang kan waktu itu ngajak anak-anak nongkrong. Anak kontrakan tuh nggak ada, emang teman gue yang dari luar ngajak nongkrong, gue harus mandi gitu kan karena gue habis pulang gawe. Itu diketawain deh. Diketawain sama makhluk? Iya gitu. Pasti. Itu kamar udah dapur gelap. Gue pertamanya di situ tuh, gue baru pertama kali tuh diketawain. Pas gue liat di jendela ternyata wah, gue kalau ngeliat bayangannya itu gede gitu loh, gue langsung cabut itu, langsung ngaci, langsung lari. Emang gue gila, gue sendirian di kontrakan horor kayak gitu ya kan, gue langsung ke depan aja, gue nggak ke belakang lagi. Bayangannya gede. Oke, kembali lagi bersama gue Debi di Ngap Channel, di Ngap Podcast. Pada kali ini gue ingin membahas tentang mistis. Ngap Channel bahas mistis nih, gila. Serem dah pokoknya mah, Jadi merinding gue. Belum juga cerita udah merinding. Parah banget Debi. Cerita mistis kita ini lebih spesifik ke tempat tinggal kita itu di kontrakan. Iya. Ataupun ya bersama gue nih, Bang Satria. Gue lagi nih. Bang Satria. Pokoknya kalau yang mistis-mistis tentang mau gue kayak setan. Enggak. Untuk kali ini mungkin bintang tamu kita bukan bintang tamu ya. Kita bakal ceritain pengalaman mistis kita masing-masing ya. Apa gimana? Gue nanya aja kali sama Bang Satria ya tentang pengalaman mistisnya gitu. Berarti gue doang ini yang ditanya. Maksud gue cuman gue yang cerita mistis. Ya, apa bakal ada yang lain? Nyambung aja. Mengalir. Asik. Aduh. Gimana nih Bang Satria? Pengalaman apa terkait mistis lo nih? Mistis berarti mistis apa sih? Mistis kepanjangannya apa ya? Tentang hal-hal yang mungkin seram gitu. Gua cerita serem ya, Dep. Aduh. Lo sendiri percaya nggak sih tentang adanya makhluk-makhluk gaib gitu? Percaya nggak sih? Sebelum kita masuk ke mistis gitu. Gue percaya sih kalau itu. Emang ada kok. Emang ada. Kalau menurut gue emang ada ya. Kalau gue pribadi gue nggak tahu. Kadang kan ada orang yang nggak percaya juga kan akan hal kayak gitu. Tapi kalau lo sendiri percaya ya? Ya karena gue sempet ngalamin juga. Tadinya gue emang nggak pernah dapet pengalaman kayak gitu yang mistis-mistis lah. Iya. Sampai gue di satu titik gue nemu pengalaman kayak gitu, baru deh gue percaya. Ternyata emang bener ada gitu. Iya. Apalagi sekarang pembahasan kita yang lu sampai percaya tuh apa sih pengalaman lu? Kayaknya seru banget. Wah sih, serem nggak kali ya? Gue juga nggak tahu nih. Cuman pembahasan kita kan ini ya, mistis apa? Mistis di kontrakan, tempat tinggal, spesifikasinya kayak gitulah intinya. Gue ada deh pernah. Apa tuh pengalamannya? Jadi kontrakan gue dulu itu pas waktu awal-awal bocah kuliah kan kontrak. Itu kontrakan kita dapat murah gitu. Jadi si ibunya ini cuma ngasih kontrakan itu 6 juta. Sedangkan waktu zaman itu kontrakan mungkin yang itu kontrakan kita besar kok. Jadi untuk harga segitu tuh mungkin bisa sampai 10, udah nyampe 10 jutaan lah. Tapi kami dapat 6 juta gitu. Ternyata di balik itu dulunya kontrakan itu pernah dipakai buat pembunuhan, pembantaian deh. Jadi di belakang kontrakan kita itu kayak kebun gitu kan. Kebun lah bahasanya apa ya kalau kebun yang apa ya? Pokoknya di kebun lah. Banyak pohon-pohon gitu ya? Iya. Itu ada sumur tua tuh. Sumur tua tapi udah ditutup gitu. Sumur itu ditutup. Katanya tuh pembunuhannya mayatnya dimasukin, ditaruh di sumur. Bukan kayak lu, cuman itu emang kalau Bang Boy kan sempit banget ya, mungkin itu sumur air dulunya. Jadi tuh di situ. Gua pertama kali ke situ sih sebenarnya biasa-biasa aja hawanya. Cuma pas diceritain kayak gitu, ya sempet merinding lah, namanya tiap hari di situ kan. Kejadian ada gangguan apa sih di situ selama lu kontrak di kontrakan lu? Gangguan. Pertamanya gua nggak pernah dapet gangguan apa-apa deh. Jadi emang anak-anak ada usil gitu, kayak seolah-olah kita nih yang bisa melihat kayak gitu, yang bisa apa namanya, ya pokoknya yang bisa ngelihat hal-hal gaib lah. Jadi nyeleneh mereka main-mainan kayak begitu, main-mainan jalangkung gitu. Iya bukan jalangkung, kayaknya kayak manggil arwah kayak gitu lah. Arogansi ya. Iya. Nah pas di mungkin sekitar
berapa ya, 7 orang 8 orangan lah. Dari situ gue dibuka mata batin gue sama temen gue yang bisa. Oh, lu dibuka mata batin lo? Iya dibuka deh, gila parah banget itu. Terus lu ngeliat apa aja dari situ? Mungkin di situ tuh kontrakan, kamar mandinya itu lampunya mati mulu deh. Kamar mandinya mati mulu lampunya. Oh bukan kamar mandi, dapur. Setelah kamar mandi, dapur enggak, kalau kamar mandi lah, kamar mandi itu nyala, dapurnya mati terus. Dapurnya lebar tapi mati terus, lampunya nggak pernah dibenerin, mati lagi. Kamar belakang juga dibenerin, mati lagi. Jadi belakang tuh horor banget lah gitu. Jadi kalau anak-anak kalau habis maghrib itu kalau mandi udah nggak ada yang berani. Emang bener-bener ini gua jadi merinding kalau nginget. Jadi ngap. Gue pernah deh mandi, ketika gue maghrib pengen mandi, emang kan waktu itu ngajak anak-anak ngajak nongkrong. Anak kontrakan tuh nggak ada, emang teman gue yang dari luar ngajak nongkrong, gue harus mandi gitu kan karena gue habis pulang-pulang gawe. Itu diketawain deh. Diketawain sama makhluk. Iya gitu. Pasti. Itu kamar udah dapur gelap. Gue pertamanya di situ tuh, gue baru pertama kali tuh diketawain. Pas gue liat di jendela ternyata wah, gue kalau ngeliat bayangannya itu gede gitu loh deh. Gue langsung cabut itu, langsung ngacir, langsung lari. Emang gue gila, gue sendirian di kontrakan horor kayak gitu ya kan, gue langsung ke depan aja, gue nggak ke belakang lagi. Bayangannya gede terus ada bulu-bulunya. Bulu-bulunya. Biasanya ada bulu-bulunya kalau gede. Kalau di kalau panjang. Kalau di kamar mandinya emang bener ada kamar mandi. Biasanya di kamar mandi. Kamar mandi kan ada kamar mandi di situ tuh ada ventilasinya deh. Nah di atas ventilasi itu selalu munculin sosok-sosok kayak begitu. Jadi perempuan. Ya bisa dibilang kayak kuntilanak lah mungkin. Mbak Kunti. Bang Satria ini sering digangguin sama Mbak Kunti. Nah, kalau mandi pada saat mandi aja. Mungkin kalau sore mah nggak terlalu ya. Kalau malam itu emang suasananya juga gelap. Di belakang itu yang gue bilang tuh kebun ya. Kebun itu emang, jadi dapur itu ada jendela itu nggak bisa ketutup rapat. Nah di situ tuh dia, jadi setiap malam itu emang udah awalnya udah bikin merinding doang tuh di situ tuh. Dan pernah juga sekali gue tuh kalau pengalaman mistis ketibanan, hampir ketibanan gue. Ketibanan apa tuh? Makhluk kayak gitu juga. Terus? Pokoknya gue kurang jelas dia itu kayak gimana, cuman yang gue tahu dia putih, sosok putih gitu, pengen nibalin gue. Itu kos waktu itu deh. Jadi gue punya kos-kosan sebelum ngontrak itu, gue punya kos-kosan. Satria punya kos-kosan orang kaya. Oh bukan maksud gue ngekos di tempat orang. Kamar gue itu di belakang deket kamar mandi. Kamar mandi lagi kasusnya. Kamar mandi lagi. Jadi dia di luar rumah itu, kamar gue itu, kamar kos gue. Malam-malam. Jadi gue lagi tidur, emang posisinya kayak mimpi. Posisinya tuh kayak mimpi gitu. Kamar tetep lah lo kalau tidur kayaknya kamar lo matiin nggak sih lampunya kalau tidur? Kalau gue pribadi sih nggak matiin lampunya. Gue ngerokok dulu, nggak apa-apa nih sini. Nggak apa-apa ngerokok dulu. Nih kita ngerokoknya di Viper. Kasih tahu nggak? Marlboro juara, masukin dong. Viper tuh enak banget loh. Adanya cuma di Semarang doang Dep ini. Makanya kita kan YouTuber Semarang. Iya. Dukung dong. YouTuber Semarang. Emang Viper enak banget. Gue sekarang ngerokok gue Viper terus. Kalau di Corbuzier ada Le Minerale, kita juga punya Le Minerale. Tapi Iya. belum didukung. Iya. Dukung dong Le Minerale. Ya lanjut Bang Satria, gimana tuh yang kamar mandi yang di kos-kosan ente? Iya, jadi sosoknya itu putih dan gue kayak mimpi. Tapi posisi mimpi gue itu sama kayak posisi tidur gue deh. Gimana tuh? Bingung juga gue nih. Iya, jadi kayak mimpi. Gue nggak dalam keadaan sadar ya ketibanan itu. Tapi kayak mimpi. Cuman gue tidurnya posisinya pas kayak gue tidur nih. Nah, ketibanan dari atas gitu. Untung gue udah teriak-teriak, udah minta-minta tolong, udah deket nih ibaratnya dari atas. Wah, gue turun. Dia turun cepet, jebret udah kayak main bola ya. Iya, jadi dia turun. Gue tahan. Pokoknya gue tahan tuh, gue sampai teriak-teriak. Alhamdulillahnya kebangun.
temen gue yang sekamar itu sampai kaget deh, bangun dia. terus teman lu Bangun. nolongin lu. Kagak, Nanya. didiemin aja, didiemin dulu. Katanya sih kalau kayak gitu nggak boleh diinin dulu kali ya, gue juga nggak tahu sih. Nggak tahu juga sih. Bener. Mungkin bagi teman-teman kap yang tahu kisahnya Bang Satria, Nggak, mungkin lo juga tak pernah mungkin ketibanan kayak gitu. Gue juga mungkin bagi teman-teman kap yang punya cerita mistis boleh komen di kolom komentar kita nih. Oke, lanjut Bang Satria, gimana tuh waktu temen ente bangunin? wah Jadi branding ya, gila nih. Kita ngetek nih malam-malam dini hari. gila, Tepatnya ini jam pukul 2 lo Dit. Jam 2 ya, gila. Lo tau nggak yang kita bikin studio ini? Hmm. Jadi di studio ini tuh kan kamar nih kita bikin. Lu udah pernah diceritain belum sih kalau di sini ada yang pernah ditimpuk? Iya, udah. Oh, jadi gua lurusin dulu. Jadi kita nih belum ada studio. Kita masih pakai kamar kontrakan. Namanya juga kita nulis di bawah KKB. KKB. Apaan tuh? Apa tuh? Komunitas Kreator Kelas Bawah. Anjay. Jangan ngomong anjay. Oh iya, nggak boleh. Anjay. Anjayani. Iya. Ngopi dulu ya. Emang ada apa sih tentang kamar ini nih yang kita pakai tag video ini? Gue nggak tahu tuh ya. Kalau selama di sini sih gue alhamdulillah tidur di sini itu aman-aman aja. Cuman kata si Engkong dia pernah ini ya kan, pernah ditimpuk kan, tapi batunya nggak ada kata dia. Gue jadi merinding beneran ini. Kenapa ya? Ya karena malam aja ngetek ya. Karena dini hari juga sih. Karena dini hari juga. Ya Allah. Gue kalau mikirin kayak gitu deh, kadang setelah udah kayak dibuka, kayak udah bisa dengar suara, diajak, gue pernah kejadian kayak gue pengen dimasukin makhluk kayak gitu. Iya. Cuman gue nggak mau. Gue takutnya kalau gue udah dimasukin kayak gitu gampang kesurupan. Itu gue takutnya gampang kesurupan gitu loh. Ntar kalau iman gue nggak kuat, gue nggak ada yang nolongin, gimana coba. Gue takutnya cuma di situ doang sih. Jadi di kontrakan tuh dulu main kayak begitu. Wah, gue kalau ngomongin makhluk halus, kayak bulan kata gue pergi ke gunung, lihat podcast yang mistis tuh yang di YouTube. Kadang tuh gue naik gunung kalau cuman berdua bertiga tuh masih ada tuh perasaan takut tuh deh, apalagi gunung-gunung yang ini kali ya, yang apa namanya, mistisnya masih kental banget. Contohnya kayak gunung apa Ki? Kasih tahu dong Wah, saat yang banyak ininya Gunung Lawu ya. Gue belum pernah sih ke Lawu. Siapa tahu nanti ada teman kita yang udah tahu ke Lawu. Bisa ya bakal ada teman kita yang udah dari Lawu nih. Kita tanya mistisnya dari Lawu. Apa sih? Lu sendiri emang nggak pernah deh ngerasain hal mistis kayak gitu? Kalau gue pribadi pernah sih, cuman ya gitu-gitu aja. Tapi kalau gue pribadi pernah mengatasi siswa kesurupan. Jadi itu waktu gue magang, kebetulan gue kuliah juga nih di UIN Wali Songo Semarang. Gue magang di salah satu sekolah, tepatnya di Kendal. Pada malam minggu itu ada kayak acara pramuka gitu, nginep. Nah malam minggu itu semua peserta pramuka itu kesurupan. Semua Siswanya ya? Panitianya enggak, panitia yang besar-besar kayak gua mahasiswa tuh enggak, siswanya yang kena. Itu kesurupan sampai subuh. Nah, udah tuh pas itu hari Senin setelah upacara kesurupan lagi satu sekolah. Kalau pramuka kan paling diambil cuma beberapa siswa doang. Kalau setelah upacara tuh semua siswa kesurupan semua. Semua siswa. Dan di situ gue menangani siswa yang kesurupan. Itu mistis banget sih. Ada yang nari-nari juga. Nah itu tepat pada waktu ceritanya apa tuh ya? KKN Desa Penari. Desa Penari lagi viral. Iya. Itu pada waktu itu gue mengalami yang mengatasi siswa yang kesurupan. Tadi gue Gua- nari juga. Kalau ngomong kesurupan, waktu di kontrakan balik lagi nih ya, karena gue kalau ngebahas kontrakan itu banyak banget ya. Sekarang kontrakan gue tuh yang harga murah ternyata di balik itu ada
kasus-kasus kayak begitu di kontrakan itu, kejadian-kejadian janggal kayak. Laku nggak sih sekarang ada yang nempatin? Enggak, sekarang kegusur sama tol. Gue juga nggak tahu sih itu gimana ininya sumurnya sekarang. Cuman temen gue yang bener-bener bisa lihat nyata itu tuh parah banget gitu. Semuanya ada di kontrakan gue itu, dari kuntilanak, dari yang. Berarti makhluknya banyak gitu ya? Iya, mungkin itu mah hanya kalau misalkan kita misalkan itu hanya jin yang menyerupai gitu kan. Betul sekali. Gue juga nggak tahu lah, mungkin kalau bentuknya kayak gimana. Temen gue tuh sering deh diganggu dengan hal-hal kayak gitu, lebih parah. Jadi ketika mainan kayak gitu emang benar-benar masuk ke dalam dia, itu minta kembang kantil. Kesurupan temen gue jadi minta kembang kantil. Kembang kantil tuh merinding gue gila. Gue kalau ngomongin kayak gitu, kembang kantil jadi merinding. gue kalau ngomongin kayak gitu beneran. Jadi gue nggak tahu yang masukin tuh kayak orang tua mungkin. Ditanya sama temen gue, bah siapa sih, serius ditanya sama temen gue, bah. Terus Aduh. Ih, lu kalau ngomongin itu, gue sampai sebelum kembang kantil itu ada, itu nggak keluar deh makhluknya. Makanya gue jangan sampai deh teman-teman mainan-mainan yang aneh-aneh kayak begitu deh. Iya, buat teman-teman penonton Iya, channel buat ngap-ngap jangan arogansi kepada makhluk. Iya. Karena emang ada sebenarnya, cuman kan dunia kita beda gitu. Maksud gue jangan nggak usah terlalu sombong lah. Gue kalau ngomongin itu sekarang, aduh, Gimana tuh? Ini cukup tahu aja lah. Untuk teman-teman ini kita nggak ada gimmick loh. Ini serius ini Ini kita. gue serius, gue kalau ngomongin masalah mistis tuh kadang kayak gini nih, gue jadi emang bener-bener merinding gitu. Apalagi ngebayangin kayak sampai sekarang tuh gue masih trauma deh buat ke kamar mandi malam. Itu tuh kadang gue masih ada, ya mungkin stay cool aja kali ya, karena kalau sendiri mau ngomong sama siapa gitu nggak. Kalau sendiri kalau sendiri mau ngomong sama siapa, mungkin kalau sekarang kan dikontrakan, kadang bocah juga pada begadang jadi aman-aman aja gitu. Kalau sendiri tuh kadang gue masih agak trauma, takut diketawain lagi gitu. Buset, itu emang bener-bener ketawa deh, ketawa itu gede gitu. Kalau setahu gue kalau gede kenceng itu berarti makhluknya jauh. Jauh ya? Katanya sih. Berarti kalau yang jauh, kalau suaranya pelan itu deket berarti. Deket. Buset. Kayak dia ngomong kali sih. Tuh kayak dia ngomong kan. Kita ngetek tuh jam sekarang aja jam 2:30 nih. Enggak, tapi beneran kayak ada yang ngomong gak sih tadi? Iya ada. Iya kan? Ada kan? Ada. Di menit ini ngap channel lagi. Gak nih Ngap kok. yang malu. Gue serius. Oke, salah satu kameramen kita lagi mengecek nih apakah benar suara tersebut dari makhluk yang tapi santai aja sih. Kagak ada anjir. Kagak ada orang. Kagak ada. Serius? Serius asli ngomong. Dua kelinci. Serius Asli dua kelinci gue nih. Kayak gini deh, gue takutnya kalau ngebahas yang mistis-mistis tuh Tak pasti ada aja. enggak, gue kalau bahas-bahas yang mistis tuh takutnya dia hadir gitu. Gue masih trauma aja dengan kejadian-kejadian kalau yang misalkan bahas mistis, karena kan gue waktu itu ngumpul berapa orang di suatu kamar. Itu tuh emang beneran ngundang-ngundang yang kayak gitu. Gila. Ini gue ketawa bukan karena gue gimmick ya, cuman gue takutnya emang hadir aja gitu. Tadi sempat ada suara dan Bener, kameramen tadi kita emang ada mengecek apakah itu orang atau bukan. Ternyata nggak ada orang. Tapi santai aja sih. Mending ini kali ya diselesain aja, cuman gue pengen ngasih ini aja deh. Maksud gue Apa sih saran-saran lu untuk penonton ngaku channel ini? besok aja kita kalau bikin podcast mistis agak siang kali ya. Gue cuman pengennya ya yang penting ketika ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu selalu ingat Tuhan. Itu aja dulu deh yang penting. Gue nyaranin itu nggak usah terlalu, kalau misalkan lo punya kayak ilmu batin atau ilmu apalah itu ya, Iya. apa sih namanya, Ilmu hikmah sih. Iya. itu nggak usah terlalu lu nantang-nantangin gitu. Kalau emang lu belum sanggup atau emang karena pengen nunjukin kehebatan lu doang, kecuali emang buat bantu orang kesurupan atau kayak gimana.
ya gue ya udahlah jangan mandi malam-malam kalau lampunya mati. Udah gue cuma itu aja dah kalau gue, cuman pengalaman gue itu ya kalau ngomongin kontrakan tuh. Itu pengalaman dari Bang Satria tentang kontrakannya yang mistis. Tapi kayaknya setiap tempat pasti ada kali ya. Pasti setiap tempat pasti ada makhluk gaib, pasti ada penunggunya. Seperti itu pengalaman dari Bang Satria Kalau di lu- kontrakannya. Kalau sahabat ngap juga punya pengalaman mungkin bisa juga Tulis kayak komentar, sahabat ngap, tulis komentar di bawah di bawah video nih, ini. di bawah video ini. Jangan lupa juga nih di like, komen, di subscribe juga ya video ini. Kalau ada yang sekiranya menurut lu gua palsu atau ini ngarang, lu juga boleh komen kok. Maksud gue biar kita klarifikasi kalau ini gak ada gimmick juga gitu. Cuman pengen ngasih konten pengalaman kita tentang mistis ini aja sih. Apa Betul. sih? Setiap orang pasti punya pengalaman kayak gitu deh kalau menurut gua. Betul. Ih, Mungkin untuk ngap penonton ngap yang ingin kolaborasi dengan kita, silakan datang di kontrakan kita. Beringin. beringin merinding. Namanya juga beringin cuy. Beringin. Lu tahu deh, weh. Beringin. Pohon beringin. Pohon beringin. Nah, sebelum kelar nih, ada satu nih. Apa tuh? Jadi kemarin itu ada nih yang pengen ngajakin kita collab tentang konten mistis. Gue juga nggak tahu nih, sahabat orang Semarang juga, YouTuber Semarang. Mungkin besok kita juga bisa nemuin dia kali. Buat lebih, kalau emang pengen tahu tentang dunia mistis, mungkin dia emang Lebih jago kali. iya lebih jago. Nama di juga konten Abang itu. Jago. Bang Iya, Bang Jago. Itu Dah. kisah dari Bang Satria tentang kontrakan yang mistis. Untuk teman-teman ngap yang punya pengalaman mistis, silahkan komen di bawah. Oke? Komen di bawah. Jangan lupa selalu tonton video kita dan Iya. share, like, comment, Komen. and subscribe Subscribe. channel kita. Loncengnya jangan lupa. Loncengnya di samping. Tuh, lonceng. Lonceng. Oke, sekian dari gue. Dan Silakan Bang Satria. Udah. Pamitan. gue Satria, gue juga dari Ngaps. Mudah-mudahan Ngaps juga jadi besar karena konten-kontennya. Amin. Dadah. Dadah.